Pemirsa, kasus Kepsek yang menegur keras siswanya karena merokok di sekolah sempat menimbulkan polemik. Ya, ada yang berpendapat sudah seharusnya Kepsek menegur siswa yang merokok, namun pendapat lainnya bilang kalau menegur Kepsek ini seharusnya jangan pakai kekerasan. Gubernur Banten Andra Soni pemirsa pertemukan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga Kabupaten Lebak Banten Dini Fitri dengan murid yang terpergok merokok di sekolahnya. Andra Soni, Gubernur Banten memfasilitasi pertemuan Kepala Sekolah Seman 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak Banten. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh wali kelas murid dan digelar secara tertutup dari awak media. Usai pertemuan, Dini dan murid saling memaafkan. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala Seman 1 Cimarga. Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Sementara orang tua murid menuntut kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga untuk segera dipindahkan dan akan menuntut jalur hukum. Pengennya mas saya sekolahnya nggak di situ lagi Pak. Kalau misalnya di situ nanti anak saya kena mental. Kena mental. Jadi udah nggak mau Bu ya situ ya. Selain itu, harapan orang tua murid agar kepala sekolah tidak mengajar kembali di sekolah dan meminta keadilan. Banyak terjadi Tim Liputan iNews melaporkan. jatuh pingsan yang mungkin persoalan ini sampai saat ini kami belum. Ya, sementara itu menurut Gubernur Banten Andra Soni, status sekolah-sekolah SMA N1 Cimarga Dini Fitri hingga saat ini masih nonaktif. Kita pulihkan lagi posisi ibu kepala sekolah sambil kita terus melakukan investigasi karena pertama terkait disiplin tetap harus melalui proses, inspektorat akan melakukan tugasnya. Dan kemudian terkait dengan laporan hukum, semoga pihak orang tua bisa berdamai dan mencabut laporannya. Ya, kadang kita kalau melihat kasus seperti ini ingat kembali pada masa-masa sekolah dulu ya. Iya. Nata, apakah kamu pernah Jadi gini, kamu pernah menjadi siswa yang bandel? maksudnya kalau misalnya memang mau bertingkah, itu harus sudah siap dengan konsekuensi yang ada. Bahkan ketika misalnya kita melakukan kesalahan, zaman dulu tahu sendiri lah bagaimana kan dilempar penghapus zaman dulu gitu kan. Ya udah, kalau kita salah ya udah terima. Justru kalau kita ngadu ke orang tua, kita melakukan kesalahan, kita kembali yang dimarahin, bukan orang tua tuh ngebela gitu ya. Betul. Ya karena itu kesalahan kita. Ya udah, kalau kita memang salah, kita mau bertingkah, tahu konsekuensinya akan dihadapi itu apa. Benar, karena dulu juga akhirnya yang menjadi pelajaran bahwa ketika kita disekolahkan oleh orang tua, ketika sekarang sudah dewasa ya sadar bahwa dulu ternyata diajarkan untuk beretika sesuai dengan tempat. Kalau di sekolah ada larangan ya kita harus patuhi gitu ya dan lain-lain sebagainya. Semoga ini menjadi pelajaran juga ya untuk kita semua, untuk siswa-siswi, untuk orang tua juga, agar mungkin lebih melihat lagi kasusnya terlebih dahulu seperti apa, alasannya dibalik itu semua, latar belakang kasusnya seperti apa, sebelum kemudian mungkin ada campur tangan dari pihak kepolisian. Satu lagi, gitu ya. Kalau jadi cowok jangan lembek, udah cukup. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, korban keracunan makan bergizi gratis di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus bertambah. Total korban mencapai 250 orang. Ya, sejumlah mobil ambulans pun hilir mudik membawa korban keracunan ke posko darurat dan rumah sakit. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan ke SMP Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dijadikan posko darurat penanganan keracunan MBG. Hingga Rabu siang, satu persatu korban baru digotong petugas masuk ke ruangan kelas untuk mendapatkan tindakan medis. Isak tangis korban terdengar menahan sakit gejala mual, pusing, demam hingga sesak nafas. Pihak sekolah SMP Negeri 1 Cisarua mengatakan telah menyiapkan 9 ruang kelas untuk menampung para korban keracunan. Jika terus bertambah, pihaknya akan membuka posko darurat di tempat lain karena keterbatasan ruangan. Sebetulnya kemarin sudah selesai untuk yang SMP. Untuk hari ini
pasien yang berdatangan itu dari SMK Negeri 1 Cisarua dan dari SD Garuda Cisarua. Sementara itu, jumlah pasien korban keracunan di Cisarua terus bertambah. 150 pasien baru berdatangan dari sekolah lain. Dari data, diperkirakan sudah lebih dari 250 korban keracunan tingkat SD, SMP, dan SMK wilayah Kecamatan Cisarua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu korban insiden dugaan keracunan massal menu MBG di Tulung Agung kembali bertambah. Ya, jumlah siswa yang mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG menjadi 61 orang. 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Jumlah siswa SMP 1 Boyolangu Tulung Agung Jawa Timur yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG tercatat sebanyak 61 siswa. 4 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Para siswa mulai mengeluh mual, pusing, sakit perut hingga muntah usai menyantap menu MBG. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Program makan bergizi gratis di sekolah ini sudah berjalan sejak akhir Mei 2025. Namun, menu yang dibagikan hari ini berasal dari SPPG penyedia baru. Pihak sekolah mengaku menemukan perbedaan pada kemasan dan aroma makanan yang dibagikan. Beberapa siswa dengan gejala ringan sudah diperbolehkan pulang namun masih dalam pengawasan tenaga medis. Dinkes juga menyiagakan sejumlah puskesmas dan rumah sakit di sekitar lokasi untuk mengantisipasi tambahan pasien. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengaku belum pernah menemui rakyat di daerah pemilihan Jakarta Timur yang menolak makan bergizi gratis. Ya, bahkan dirinya menyebut masyarakat di daerah pemilihannya menilai program MBG sangat bermanfaat. Saya kan Jakarta Timur nih, teman-teman. Daerah pemilihan saya Jakarta Timur. Saya keliling tiap malam ini selama reses. Ini kan waktu reses sebetulnya, tapi karena saya Jakarta kan saya bisa ke sini sebentar. Pak Rahul pas lagi jadwalnya tidak hari ini ya, besok minggu depan dia reses lagi kembali ke Riau. Itu masyarakat ya soal MBG sebagian besar, Pak gimana? Bahkan nggak pernah saya menemui orang yang menolak MBG gitu kan. Pak MBG Pak di sini Pak dimaksimalkan Pak, ya kan? Kapan realisasinya? Karena ada berapa titik yang memang belum realisasi. Kapan realisasinya? Yang sudah dapat gimana MBG? Lanjutkan, lanjutkan Pak, itu sangat bermanfaat. Itu rakyat real, rakyat beneran, gitu kan ya. Sejumlah warga di Kabupaten Mesuji, Lampung menghadang polisi yang akan menangkap bandar narkoba. Informasinya sesaat lagi pemirsa, tetaplah di sini.